Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Sujat Moko SPD, para wakil kepala, para guru, staf tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Ibu-ibu tadi sudah masak keren, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Nah, disediakan ini kok ayam. Bapak-bapak yang memang bangga biasanya. Sudah belum berapa kali ibu? Banyak ya, nanti jawabnya banyak. Kalau bapak-bapak ada yang belum ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau tadarusannya sudah sampai berapa kali hatam? 5. Alhamdulillah. Sehingga masih siswa, sehingga lagi jadi mau. Alhamdulillah bagus sekalian mengenai konten menikah, saya bisa soal di SMK Palapa. Ya selama ini SMK Palapa itu saya hanya lewat di depan. Lewat di depan, beberapa waktu yang lalu pernah masuk, tetapi alhamdulillah sekarang ini berkenan untuk masuk ke dalam. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Sudah mengalami perkembangan yang cukup besar. Saya masuk di SMK ini mungkin sekitar tahun 98. Mulai 98 ya? Ya, 98 ya. Jadi setelah beberapa kali waktu berdiri karena dulunya saya sering kami ya mahasiswa itu sering menggunakan SMA Kiai Pandanaran. Kiai Pandanaran yang ada di belakang kampus itu yang sekarang AIS gitu. Terus ternyata dipindah ke sini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini merupakan hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Ibarat perjalanan kita sudah hampir pada finish. Tetapi pertanyaannya memang apakah ketika sudah hampir finish itu target yang akan kita capai itu sudah memenuhi atau belum? Ibaratnya sebuah program. Di awal tahun kita sudah merencanakan program. Di pertengahan kita sudah mengevaluasi. Di akhir kita akan mencocokkan apakah target yang sudah ditetapkan itu tercapai atau belum. Paling tidak kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala yang sering disampaikan di dalam kultum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jauh Allah ini adalah panggilan khusus. Di Quran itu ada panggilan ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhan nabi, ada ya ayyuhal kafirun, ada ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan
khusus untuk orang-orang yang beriman. Saya sering menganalogkan begini. Kalau di depan rumah Bapak Ibu itu ada pedagang keliling, apakah itu mie ayam atau bakso atau nasi goreng atau apapun yang lewat di rumah panjenengan. Ketika ada orang yang memanggil tukang bakso, kira-kira tukang mie ayam berhenti nggak, Pak? Tukang mie ayam tidak berhenti. Tukang nasi goreng juga tidak berhenti. Karena apa? Tidak dipanggil. Karena yang dipanggil adalah tukang bakso. Nah, sama halnya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka tentu yang berhenti adalah orang-orang yang beriman. Atau bisa jadi begini, ketika seseorang itu memanggil tukang bakso, itu tukang mie ayam agak samar-samar diundang ya, akhirnya dia berhenti. Tetapi lama-lama karena tidak dibeli, dia pergi. Coba perhatikan, di awal Ramadan di sekitar panjenengan masjid musola penuh banget. Penuh. Kenapa penuh? Karena di situ yang datang itu semua orang yang beriman maupun yang setengah beriman. Karena panggilannya sama-sama ya. Begitu tahu satu malam, dua malam, aku ternyata orang dipanggil. Akhirnya protoli. Jamaahnya kalau sekarang ini ibaratnya satu masjid kita sendiri ini, masih ada tidak separuhnya? 2 baris. Belum itu sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Berarti kan berapa orang? Nah, itulah salah satu ya anekdot betapa kalau panggilan itu tidak sesuai yang dipanggil, itu akhirnya apa? Modal jauh-jauh keluar dengan sendirinya. Ya, pertanyaannya begini, apakah kita itu termasuk orang yang beriman atau tidak? Tentu ini yang tahu kita sendiri. Kalau di dalam surah Al-Anfal itu Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu alaihi zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah ketika disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hati kita tergetar apa tidak? Contohnya sederhana Bapak Ibu. Panjenengan mesti tahu nom bukan Bu? Nasi. Ora krasa. Soalnya nek kula mau niku angkut. Angkut yang sepeda itu. Iku bener dulu pernah muda. Kenapa? Karena kita semua pernah muda. Cah nom itu. Iku nek lagi senang ya. Pengalaman panjenengan mboten ngertos. Nek lagi senang niku. Jangankan ketemu orangnya ya. Itu rumusan banget ditulis banget itu harus dicegah. Apa pernah lewat ke rumah ya kan? Seperti itu. Itu kalau orang itu cinta, kalau orang itu senang. Sebaliknya gitu, kalau kita takut merasa salah ya kan? Disebut nama KPK gitu kan? Orang-orang jadi wis
merasa salah dan memang melakukan salah, disebut juga ada kejaksaan, ada polisi, ada KPK, ada Irjen. Nah, mulai pandangan bikin buatan wilayah itu ya. Nah, itu akan negeri itu selalu deg-degan ya, buatan KPK, BPKP, buatan Irjen. Oh, deg-degan tuh, itu mesti orang nopo. Kadang-kadang buatan salah mau digali-gali salah ya, apa mana salah. Nah, itu mesti tergentar. Nah, ini sesama kita terhadap manusia. Nah, saat ini terhadap Allah. Kalau orang yang beriman itu yakin bahwa tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan dari Allah. Kalau manusia kan paling nggak ngerti, paling disembunyikan barang buktinya udah aman. Tetapi tidak mungkin dengan Allah. Itulah maka tanda-tanda orang yang beriman yang pertama itu adalah apabila disebut Allah, maka bergetarlah hatinya. Baik itu karena dia cinta maupun karena dia merasa takut terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Monggo. Yang pertama ini, sejauh mana kita memiliki sifat itu. Kadang-kadang jangankan disebut nama Allah, diundang adzan bolak-balik. Kamu saya kenapa kerjaan ini? Gue saya lah ngetek rokok siji. Karena seperti itu. Bagaimana kita mengharap doa kita dikabulkan oleh Allah, sementara ketika kita dipanggil oleh zat yang berhak memberi, itu kita tidak gampang, kita abaikan. Contoh misalnya di SMK Palapa ini, Pak Kepala memanggil Kasulan Guru, diundang sekali orang semau, diundang 2 kali orang semau, terlalu mengabaikan. Udah karena Pak Kepala apian, terus jagir oleh nilai panjenengan hari lain butuh kali Pak Kepala. Nah misalnya kepalanya sekolah ini mau adu blok, Pak Joko bukan. Kira-kira nek panjenengan datang minta bantuan, bantu betul? Luar biasa. Itu ibaratnya seperti itu. Maka apa? Afdhalus sholat itu fi awal waktu, di awal waktu. Karena apa? Itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tandanya adalah apabila ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Tidak mesti tanda-tanda kebesaran Allah itu yang besar, tidak. Kadang-kadang yang kecil, tidak terlihat, dan mungkin kita semuanya itu tidak tahu bagaimana cara menghindarnya. Ternyata makhluk yang namanya COVID-19 sampai sekarang ini sudah setahun lebih membuat negara-negara, masyarakat, tokoh siapapun tidak berdaya menghadapinya. Maka jangan katakan saya ini kuat, saya diberi Allah dengan fisik yang sangat kuat. Jauh nyatanya dengan virus yang seperti itu aja kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dengan Allah. Yang kadang-kadang kita itu dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu kita mengabaikan. Kenapa sih Gusti Allah dadak nyiptake virus COVID-19, dadak nyiptake nyamuk
dan lain sebagainya. Nah, tentu kita cara berpikir. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, panjenengan sebagai guru, terpikir tidak pada bulan Februari tahun 2020 dengan pembelajaran model daring dengan berbagai macam media, hanya tidak terpikir, padahal bisa, waktu itu bisa. Nah, ternyata dengan COVID itu terbuka pengetahuan baru, keterampilan baru, ilmu kedokteran baru, dan sebagainya. Muncul profesor-profesor baru yang ahli pandemi dan sebagainya. Ini adalah kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Nah, maka ketika ditunjukkan kebesaran Allah itu, bertambahlah keinginan kita. Dan yang ketiga, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Kenapa bertawakal? Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang perkasa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung-hitungan matematis apapun, kalau Allah menghendaki tidak mungkin akan bisa tertolak. Orang mungkin banyak yang takut, yang fobi di awal-awal pandemi. Bahkan saya pernah melihat di ATM, proses mau masuk ATM sampai keluar itu habis sarung tangan kelima, belum bawa super. Saya pikir fobia ini. Rumahnya dijaga ketat, tidak boleh ada orang yang masuk. Nah, walaupun dijaga seperti itu, kalau Allah menghendaki, bila itu meninggalkan sampai keselan, terus masuk ke paru-paru, menjadikan dia mati. Inilah maka sesungguhnya dalam semua kesempatan kita harus tawakal. Ada orang sing kok di lupa motor ngabur. Saya punya tetangga ya. Pokoknya tidak berani akan naik motor. Tapi apakah berarti dia aman dari cobaan Allah? Aman dari kecelakaan? Tidak. Ternyata aman. Orangnya tidur, rumahnya ambruk, nikah. Termasuk juga ketika Bapak Ibu ngajar. Saya itu juga beberapa kali sering lah diundang untuk ngisi pelatihan guru ya. Betapa yang namanya guru itu harus dibekali dengan berbagai macam metode pembelajaran, dengan berbagai materi pembelajaran supaya apa anaknya itu bisa menerima pelajaran dengan baik. Pertanyaannya, pengalaman Bapak Ibu mengajar, apakah baru pelatihan itu terus muridnya terus jadi api-api? Betul nggak? Bu Juli si nakal terus nakal lah. Maka sesungguhnya kita itu hanya ikhtiar. Saya selalu menyampaikan pada guru-guru yang bisa menjadikan anak kita paham, anak kita bisa baik, itu bukan kita. Kita hanya sebagai perantara. Saya berbicara belum tentu bisa dipahami, tetapi siapa yang bisa memahamkan bicara saya? Allah. Oleh karena itu maka sesungguhnya alur ketika kita mengajar itu tidak komunikasi antara guru dengan murid, tetapi di situ ada antara guru dengan Allah, Allah dengan kita. Selalu berdoa, ya Allah,
Semoga engkau fasihkan lisanku, engkau pahamkan aku, sehingga bisa dipahami oleh yang penerima apa yang saya sampaikan. Guru yang baik bukan hanya sekedar menyampaikan di kelas, menyampaikan materi dengan berapi-api, tetapi guru yang selalu mendoakan muridnya di setiap kesempatan. Minimal ketika habis sholat kita bacakan Fatihah untuk murid-murid kita. Ketika kita bangun malam, kita doakan murid-murid kita agar mereka bisa paham apa yang kita sampaikan, agar mereka bisa menjadi anak yang baik, agar mereka bisa menjadi anak yang soleh solihah, anak yang sukses di masa depan. Sehingga kadang-kadang kita melihat guru itu biasa-biasa ya, tapi kok hebat di depan murid-muridnya. Itulah misterinya di situ. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita kepada murid-murid itu bukan memintarkan, tetapi hanya menyampaikan. Soalnya bisa atau tidak, itu sudah di luar kewenangan kita. Kalau misalnya Bapak Ibu mencoba untuk mereview ya, pas waktu panjangan kuliah, apakah waktu kuliah itu ya untuk pelajaran kayak ini? Buatan ya. Saya itu ingat betul ketika mengikuti mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, itu 4 SKS. Catatan saya itu hanya 5 lembar dalam 1 semester. Tapi karena saya diberi kesempatan untuk mengajar mata kuliah sejarah peradaban, akhirnya iso gawe buku. Iso gawe buku sejarah peradaban dan kita ya laris ya. Begitu saya disuruh mengajar manajemen, tanpa dokumen bisa. Nah, ini artinya apa ya? Bukan semata-mata guru, tetapi interaksi itu, dan Allah memberikan kemudahan pada kita. Nah, kalau sudah seperti itu, tugas kita itu ya bersyukur. Alhamdulillah murid itu sudah diapi-api. Jangan ditambahin, bisa apa guru ini? Biarkan aku yang ulang. Ya bolehlah, kalau belum dia tidak apa-apa. Tetapi kalau dari itu tidak bisa, kita tidak bisa berbuat lebih dari apa yang kita ikhtiari. Dan bagi kita sebagai guru tentu sangat bangga, sangat senang kalau murid-murid kita itu sukses. Kira-kira begitu betul? Saya itu kalau ngajar di UIN sudah hampir 27 tahun. Itu hampir setiap saya datang ke sekolah, kebetulan asesor sekolah madrasah, hampir setiap sekolah tidak ada yang saya tidak kenal, tidak ada yang mereka tidak kenal saya, somewhere. Kenapa? Karena ya ada teman waktu kuliah, ada mahasiswa waktu kuliah, ada waktu ngisi ketemu dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan kita sendiri. Nah, kembali kepada 24 hari kita berpuasa. Pertanyaannya, sudah sesuaikah target yang kita tetapkan di awal? Jangan sampai Bapak Ibu kita termasuk kategori kamin so'imin laisa lahu jaza illal su' wa tasawuf. Jadi banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari yang dilakukan puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Tiap kali dia lapar dan dahaga, tapi ternyata orang itu apa? Kenapa? Ya banyak hal. Mungkin puasanya tidak karena Allah,
hanya karena ben upamanya berposo atau kosong, atau puasa tetapi dia tetap sering gibah, sering berkata-kata yang tidak baik, sering melihat sesuatu yang tidak baik, itu akan melumpuhkan pahala kita berpuasa. Nah, oleh karena itu maka sisa yang tinggal sedikit ini, tinggal insya Allah 6 harinya lagi, kita coba untuk lebih serius lagi. Siapa tahu 6 hari ini kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu kan sesuatu yang misteri. Memang banyak sumber referensi yang mengatakan pada tanggal sekian dan tanggal sekian. Tetapi yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini dibuat misteri? Supaya kita itu selalu berusaha, supaya kita ini selalu ikhtiar, supaya kita itu selalu bersemangat. Berbeda dengan misalnya Lailatul Qadar tanggal 5, dan kita tak tahu terawih. Misalnya, tapi kalau belum tahu tanggal terawih tanggal berapa ya, Lailatul Qadar tanggal berapa, tentu setiap malam kita selalu ngisi. Dan kalau setiap malam kita isi dengan zikir, dengan tadarus, dengan sholat dan lain sebagainya, insya Allah mesti dapat. Karena selama bulan Ramadan itu adalah ada salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, insya Allah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, salah satu tandanya itu orang itu akan lebih baik dari yang kemarin. Harapan kita itu kan hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu artinya apa? Ada selalu penambahan. Tapi walaupun kebaikan itu hanya sedikit. Dan Allah menciptakan bulan Syawal, itu artinya kan peningkatan. Walaupun rata-rata dan hampir sebagian besar orang itu Ramadan sregep, tapi begitu sama sebaliknya kan, bukan meningkat tapi Nah, oleh karena itu maka ya saya senang sekali ada program-program yang memaksa one day one juice, ada one week one juice, one month one juice, ada, tapi jangan one year one juice gitu. Karena apa itu dipaksa belajar. Nah, lama-lama kita bisa saling asih. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan, dan sebentar lagi kebahagiaan yang akan kita dapatkan adalah berbuka. Bagi orang yang berpuasa itu kan liso ini farhatan. Yang pertama itu farhatun inda iftori, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Makatan yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada Pak Kepala yang telah memberikan kesempatan saya untuk silaturahim di SMK Malaka ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita semua berhasil puasa kita ini dan mengantarkan kita pada hamba Allah yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dosa dari Profesor semoga bisa memberikan semangat dan kita bisa melakukan hal yang baik. Selanjutnya buka bersama para bapak dan para ibu bisa ditempat tasna dan setelah itu nanti kita sholat berjamaah maghrib, lalu kita kemudian nanti kita tutup dengan